Jadi sekarang kalian belajar tentang sistem vestibular. Ini asistensi terakhir, asistensi yang itu sedih gitu. Asistensi yang jujur dari Asep sendiri ngerasa ini salah satu yang paling susah materinya, jadi tolong untuk didengar. Jadi kalian menutup visi dengan sistem yang susah. Oke, enggak kok, ini gampang kok. Oke, kita sekarang belajar PPT pertama yaitu fisiologi vestibular. Next. Nah, ini LO-nya ada 4. Next. Yang pertama kita belajar mengenai keseimbangan. Next. Oke, jadi keseimbangan itu ada dua, yang statis sama dinamis. Yang statis itu maksudnya keseimbangan ketika posisi kita diam. Nah, contohnya apa? Contohnya itu ketika kita berdiri satu kaki. Terus kalau yang keseimbangan dinamis ini ketika posisi kita bergerak. Either itu kita yang bergerak atau landasan yang bergerak. Kayak kalau kita yang bergerak itu seperti kita akrobatik. Tapi kalau yang landasan yang bergerak seperti naik roller coaster. Oke, next. Nah, ini sistem-sistem yang meregulasi keseimbangan itu yang pertama ada sistem vestibular, yang kedua ada sistem proprioseptif, yaitu persepsi otot dan sendi, dan yang ketiga adalah sistem visual. Tapi kita nggak belajar yang proprioseptif sama visual, sekarang kita belajar yang sistem vestibular ini. Sistem vestibular ini dia terdiri dari dua, yang pertama itu perifer dan sentral. Nah, yang sistem vestibular perifer dia itu terdiri dari canalis semicircularis dan organ otolit, yaitu utriculus dan sacculus. Kemudian yang sistem vestibular sentral dia itu terdiri dari nuclei vestibularis dan cerebellum. Next. Oke, kita masuk ke sistem vestibular perifer. Next. Nah, ini kita harus belajar dulu anatomi dari telinga. Mungkin ini udah disinggung di anatomi, jadi aku nggak bakal jelasin secara rinci. Yang bakal kita highlight di sini tuh vestibular apparatusnya. Vestibular apparatus ini terdiri dari canalis semicircularis dan utriculus serta sacculus. Yang ini sama ini. Oke. Next. Nah, canalis semicircularis ini dia tuh bentuknya seperti labirin. Jadi ada dua labirin, yaitu labirin tulang yang warna biru tua, kemudian ada labirin membranosa. Nah, labirin tulang ini dia berisi perilimfo, dan yang labirin membranosa ini dia terdiri dari endolimfo. Perilimfo dan endolimfo ini dia tuh cairan ya guys. Nah, kalau yang endolimfo dia tuh cairannya tinggi ion K+ dan rendah ion Na+, sedangkan yang perilimfo dia tinggi ion Na+ dan rendah ion K+. Next. Oke, selanjutnya ini hair cell. Jadi bisa balik bentar di anatomi telinga tadi. Nah, di anatomi telinga ini kan ada canalis semicircularis. Nah, di ujungnya dia tuh terdapat ampula. Ampula itu, di dalam ampula itu dia terdapat hair cell. Hair cell itu yang berfungsi untuk mendeteksi keseimbangan atau gerakan tubuh kita. Next, lanjut di hair cell tadi. Nah, ini hair cell ini dia terdiri dari sterosilia yang kecil-kecil ini, kemudian kinosilia yaitu yang panjang, yang paling panjang ujung ini. Mekanismenya seperti apa? Jadi ketika kinosilia menempel pada stereosilia, jadi kayak kinosilianya itu mendorong stereosilia, maka dia nanti akan stereosilianya mendorong kinosilia. Kinosilia itu yang panjang ya. Dia nanti akan membuka channel K+ yang ada di stereosilia. Nih, ketika channel K+ membuka, maka K+ kan akan masuk. Ketika K+ masuk, hair cell ini dia akan lebih positif. Kalau lebih positif artinya dia apa? Artinya dia depolarisasi. Ketika dia depolarisasi,
dia akan membuka channel CA2+. CA2+ nanti akan masuk dan akan menginduksi eksositosis dari neurotransmitter. Nah, ketika neurotransmitternya keluar, maka impuls itu akan tersalurkan. Gitu. Tapi kalau misalkan nih yang kedua, yang hiperpolarisasi, si stereosilianya ini dia nggak mendorong si inosilia, jadi malah menarik gitu. Dia makanya tiplingnya nggak kebuka, K+ channelnya nggak kebuka, jadi nggak ada K+ yang masuk, makanya dia hiperpolarisasi. Ini analoginya mungkin bisa dibuat seperti pintu ya. Jadi kalau misalkan kita dorong pintu itu kan kebuka, jadi channelnya kebuka. Terus kalau misalkan kita tarik kan sama dengan kita tutup gitu. Jadi K+ channelnya ketutup. Oke, next. Ini prinsip kerja yang tadi. Jadi depolarisasi sama hiperpolarisasi nanti diteruskan ke ramus vestibularis nervus 8. Oke, next. Nah, ini kanalis semisirkularis, yaitu ada 3. Kanalis semisirkularis ini ada 3. Yang pertama lateralis, kemudian kanalis semisirkularis posterior, kemudian kanalis semisirkularis anterior atau superior. Yang lateral itu yang ini, kemudian yang ini tuh yang belakang ini posterior, dan yang di samping ini superior atau anterior. Nah, kalian bisa lihat, ini bisa dibuka linknya buat lihat model 3D-nya biar lebih gampang. Karena kalau 2 DNA ini tuh sulit. Boleh dibuka sekarang nggak? Oke, next. Nah, kita membahas yang kanalis semisirkularis terlebih dahulu. Kanalis semisirkularis ini fungsinya untuk mendeteksi perubahan kecepatan pada gerakan rotasional atau anular. Jadi entah itu muter horizontal, muter ke depan atau meroda. Jadi ini, kalau misalkan kita berputar seperti penari balet, maka yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan kecepatan itu yang kanalis semisirkularis lateral, karena dia letaknya di sini. Dia letaknya seperti ini. Terus kalau misalkan kita melakukan gerakan meroda, nih seperti ini, nanti yang akan mendeteksi perubahan gerakannya itu yang posterior, karena dia letaknya di sini. Yang posterior ini. Kemudian kalau yang gerakan ini apa namanya, roll depan, nanti yang berfungsi adalah kanalis semisirkularis anterior yang di sebelah sini. Oke, next. Nah, ini crista ampularis yang udah dijelasin tadi. Di apa namanya, ujung dari kanalis semisirkularis ini terdapat ampula, isinya crista ampularis, dan di dalamnya sini ada hair cell. Sini. Oke, next. Selanjutnya organ otolit. Nah, organ otolit ini ada 2, yaitu utriculus dan sacculus. Dia ini berfungsi untuk mendeteksi perubahan posisi kepala secara linear, pada gerakan linear. Entah itu seperti kita berlari horizontal atau kayak kita naik lift jadi vertikal. Oke, next. Nah, ini utriculus dan sacculus ini dia mengandung organ reseptor, yaitu macula utricularis dan macula sacularis. Macula utricularis itu yang biru nih, di bawah di dasar utriculus, sedangkan yang macula sacularis ini terletak di dinding medial. Jadi si utriculus dia akan mendeteksi gerakan horizontal dan si sacculus dia akan mendeteksi gerakan vertikal. Nah, di macula hair cell-nya ini dia juga terdapat membran gelatinosa. Ini yang kuning-kuning ini mengandung kristal kalsium karbonat yang disebut otolin atau statolin. Oke, next. Nah, selanjutnya ini yang agak tricky, yaitu transmisi sinyal. Next. Nah, ini mekanismenya ya. Ini kita bayangkan tubuh kita berputar ke kiri. Kalian bayangkan kalian itu penari balet terus berputar ke kiri. Ketika tubuh kalian berputar ke kiri,
maka cairan yang ada di dalam kanalis semisirkularis itu, yang lateral, kanalis semisirkularis lateral akan mempertahankan posisinya atau diam karena ada momen inersia. Ketika tubuh bergerak ke kiri, tulang kanalis semisirkularis lateral juga bergerak ke kiri, tapi cairan yang di dalamnya itu masih diam, masih belum bergerak karena ada momen inersia. Kemudian endolimfe itu nanti akan menabrak si hair cell yang sebelah kiri, maka hair cell sebelah kiri akan terdepolarisasi. Oke. Kemudian kalian kan mutar dalam kecepatan konstan. Nah, itu nanti endolimfenya bisa menyesuaikan kecepatan perputaran kalian. Jadi si hair cell sebelah kiri tidak terdepolarisasi lagi. Endolimfenya bisa muter sejalan dengan kecepatan kalian, kecepatan berputar kalian. Oke, terus ini kan kalian masih muter nih, tiba-tiba kalian berhenti, set gitu kan. Nah, endolimfenya kan masih berputar nih, terus tiba-tiba berhenti, dia nabrak yang sebelah kanan, ya kan? Sebelah kanan, jadi sebelah kanannya terdepolarisasi. Kanalis semisirkularis lateralis yang sebelah kanan nanti dia akan terdepolarisasi, gitu. Mungkin bisa ditelan dulu, nanti didengerin lagi recordnya. Oke. Next. Nah, ini sama kayak tadi. Pergerakan endolimfe di kanalis semisirkularis menstimulasi rambut-rambut sensorik crista ambularis dengan arah aliran endolimfe berkebalikan dengan arah putaran kepala. Ini saat awal berputar ya. Oke, next. Nah, ini organ otolit. Organ otolit ini yang mendeteksi gerakan linear tadi ya. Ada sacculus sama utriculus. Kita bahas yang utriculus. Nah, ketika kita berjalan maju, mula-mula pergerakan hair cell itu lebih lambat, pergerakan otolit itu lebih lambat dibandingkan gerakan hair cell dan endolimfe. Karena apa? Karena ini statolit atau otolitnya ini tadi kan dia mengandung kalsium karbonat ya, jadi dia lebih berat. Jadi ketika dia maju, dia tuh belum, ketika kita maju, dia tuh belum bergerak, jadi masih tertinggal di posisinya gitu loh. Nah, makanya hair cell tertekuk ke belakang. Nanti dia akan menyebabkan depolarisasi. Kemudian ketika kita berjalan konstan, si otolit ini dia bisa mengikuti, jadi dia kembali ke posisi awal, maka rambut itu tidak tertekuk atau tidak terjadi depolarisasi. Kemudian ketika kita berhenti berjalan secara tiba-tiba, maka otolit ini juga sesaat maju gitu. Nah, maka hair cell-nya akan menekuk ke depan. Oke, next. Nah, saya tunggu. Terus kalau sacculus itu gimana? Prinsipnya sama, tapi kalau sacculus itu ke atas sama ke bawah. Oke, next. Coba next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dini. Oke, udah mulai musik. Oke, sebelum kita mulai kan tadi Mbak Shalsa udah jelasin nih kayak fisiologisnya gimana, cara kerjanya gimana. Nah, di sini aku bakal jelasin kayak penjelasannya, pathway-nya, jalur-jalurnya itu gimana sih dari organ sekecil itu sampai ke otak kalian terus mempengaruhi kerjanya. Tapi sebelum itu kita review dulu. Ada yang tahu 12 cranial nerve apa aja? Yang pertama apa? Kedua, ketiga, apa? Nggak kedengaran? Oke, keempat, 5, 6, 7, apa? 8, 9, 10. Paling kenceng. 11. Yang terakhir
belajarnya di sistem vestibular, kira-kira kita pakainya nervus yang mana? Next. Oke, nah kita kan tahu berdasarkan yang dijelasin sama Mbak Shalsa, organ vestibuler yang bentuknya kayak gini itu tuh mempengaruhi keseimbangan kita. Tadi udah jelasin juga, keseimbangan itu yang mempengaruhi ada apa aja? Vestibuler, proprioreseptif, mata, gitu kan. Nah, jadi organ ini itu bisa mendeteksi tubuh kalian tuh lagi ngapain di ruangan. Misalnya kalian lagi berdiri tegak, kalian bungkuk, kalian lagi kayak lagi apa tuh, semua bisa dideteksi sama vestibuler kalian. Bisa dideteksi sama mata juga. Kalian kalau jatuh kan mata kalian ngeh kan kalian jatuh, nggak mungkin kalian jatuh, kalian nggak tahu kalian jatuh. Tuh, sama proprioreseptif yang ada di tulang-tulang otot-otot kaki kalian terutama. Contohnya gini, misalnya kalian lagi di KRL, kalian lagi berdiri, terus juga keretanya ngerem dikit, kan badan kalian kayak ke depan kan. Nah, tubuh tuh badannya mau jatuh, terus dia nyuruh kayak otot segala macam tuh balik normal, balik lagi, kayak gitu. Jadi secara gambaran sederhana seperti itu. Nah, di sini aku bakal jelasin pathway-nya, jalurnya, gimana dari organ vestibuler ini itu bisa memerintahkan otot-otot atau memerintahkan organ lain untuk lu nggak boleh jatuh gitu. Nah, yang pertama ini ada organ yang di telinga, kan ada kanalis, semisirkularis, sama utriculus dan sabulanya. Nah, itu kan adalah organ vestibuler. Nah, tapi kenapa namanya bukan vestibular nerve? Kenapa namanya vestibulo-cochlear? Karena dia tuh berteman sama yang cochlear buat pendengaran. Jadi dia numpang lah istilahnya. Jadi ini ada vestibular nerve yang biru ini sama yang cochlear nerve yang kuning ini. Nah, mereka berdua beda nih. Jadi kayak kabel-kabelnya di sini semua bakal berkumpul jadi satu, jadi vestibulo-cochlear nerve. Nah, ibaratnya ada banyak kabel di sini, tahu-tahu disusun rapi sama Sang Hyang Widi, sama Tuhan kita. Jadi rapi. Jadi kabel-kabelnya rapi. Nah, setelah kabel-kabelnya rapi, dia bakal mampir dulu kemana? Ke aku ibaratnya sebagai halte. Gitu. Oke, kita flashback sedikit. Sel saraf itu bentuknya kan unik ya, nggak kayak bulat terus ada inti sel. Sel saraf itu ada badan selnya, sama ada kayak bihun-bihunnya gitu. Yang kayak percabangannya yang banyak-banyak itu. Nah, umumnya sel saraf itu menyebar di seluruh tubuh tuh nggak rata. Jadi dia bakal menyebar, badan selnya itu bakal cenderung untuk mengumpul di suatu tempat. Terus bihun-bihunnya itu yang baru nyebar ke tubuh. Nah, kumpulan badan selnya itu kita sebut sebagai nukleus atau nama lainnya ganglion. Tergantung dia dari mana. Kalau dia di sistem saraf pusat, which is brain sama spinal cord kita, nanti namanya nukleus. Ini nukleus. Hautenya. Tapi kalau misalnya di sistem saraf perifer, itu namanya ganglion. Biasanya di sini, daerah sini itu ada ganglion. Oke, coba di next, ada apa dulu bang? Next lagi. Balik lagi deh, ganti dua sebelum yang tadi. Lagi. Oke. Nah, nah sekarang kita mulai hal yang seriusnya. Jadi organ vestibular kita, kanalis, semisirkularis dan lain-lainnya itu nerima rangsangan nih. Misalnya badan kalian lagi muter, si orang ini lagi muter, dia ngasih informasi bakal jalan ke 4 halte ini. Halte ini namanya vestibular nuclei, nukleusnya. Ya udah, sesuai namanya aja kan, vestibular, nukleus. Nah, ini ada 4. Aduh, banyak banget namanya. Enggak kok, gampang, superior, lateral, medial, sama inferior doang. Nah, dari 4 halte ini, mereka punya 4 tujuan. Ada 4 tujuan. Tujuan pertama, dia bisa turun ke bawah. Oh ya, lokasi dari nukleus ini tuh ada di batang otak. Bukan kayak batang otak, berarti di medula oblongata sama di pons. Sip, sampai sana. Nah, dia tuh ada 4 tujuan. Tujuan pertama, dia bisa turun ke bawah. Kalau turun ke bawah ini apa? Spinal cord-nya. Ya udah, berarti kalau bisa dia turun ke bawah, namanya vestibulospinal tractusnya, jalurnya. Ya, segampang itu. Gimana? Buat apa dia turun ke bawah? Kalau turun ke bawah otomatis kemana? Ke bagian tubuh kita kan, ke tangan, ke kaki segala macam. Nah, itu tuh fungsinya buat mengkontraksikan otot. Jadi kayak yang tadi bisa di KRL, kalian mau jatuh, sama otot kaki kalian tuh otomatis bakal kontraksi sendiri kan. Nah, itu yang memerintahkan tuh dari ini, traktus ke bawah ini. Oke, itu satu tujuan.
Terus 3 tujuan lagi. Tujuan selanjutnya dia bisa ke belakang. Belakangnya kotak-kotak apa? Sere, belum. Next. Nah, belakangnya kotak-kotak ini kotak-kotak tadi nih. Dia sampai di halte nih, haltenya. Terus dia ke belakang. Belakangnya kan cerebellum. Berarti namanya vestibulo cerebellar. Tuh, tapi nama yang dipakai nggak itu. Nama yang dipakai biasanya folliculonodular lobe. Jangan tanya kenapa, kalau sedih. Folliculonodular lobe. Nah, folliculonodular lobe ini sebenarnya fungsinya sama yang tujuannya turun ke bawah tadi, yaitu untuk suruh otot-otot kita untuk kontraksi. Tapi bedanya yang mempersulit aja sih sebenarnya. Itu dia bakal ke belakang, terus ke cerebellum. Keluar dari cerebellum dia bakal diimpulskan lagi ke vestibular nucleus ini. Baru dari vestibular nucleus balik lagi ke vestibular nucleus, baru turun lagi ke spinal cord. Dia sebenarnya sama aja fungsinya, cuma bedanya diproses dulu sama cerebellum. Oke, itu tujuan keduanya dia. Selanjutnya ada dua tujuan lagi. Nah, kita nggak usah pelajarin banget. 2 tujuannya lagi. Satu itu dia bakal ke bakal ke talamus. Nah, ini masih menjadi bahan pembelajaran. Bahkan nama traktusnya aja belum ada, gitu, belum dibikin. Ya udah, kita nggak usah pelajarin. Traktus yang kedua, traktus yang terakhir itu ada traktus yang ke mata. Nah, yang ke mata nanti kita bakal bahas di PPT-ku. Next. Oke, ini yang tadi. Jadi dari vestibularnya masih informasi nih ke haltenya nucleus. Berarti posisinya bisa ke bawah, bisa ke belakang cerebellum, atau bisa ke atas. Oke, sekedar tahu dulu aja. Next. Nah, ini rangkumannya deh. Gitu. Jadi misalnya dari vestibular kita bakal masuk ke vestibular nucleus, ke haltenya tadi. Terus kita dapat reseptor dari mata juga, dari kulit, dari otak, semuanya masuk ke halte tadi. Baru halte tadi itu nyebar ke motor neurons kita, terus bisa ke air muscle kita, buat mata kita, kontrol mata. Kalau misalnya kalian jatuh kan, mata kalian nggak natap lantai doang kan, pasti kalian natapnya tempat lain supaya nyari sesuatu untuk digenggam supaya kalian nggak jatuh. Kayak gitulah kurang lebih. Sama persepsi dari motion and orientation. Jadi kalau misalnya kalian jatuh, kalian pasti kalian jatuh. Kalau enggak, keterlaluan sih. Oke, next. Oke, Chelsea mau kasih bonus dulu? Cepet-cepetan angkat tangan ya. Bantuin. 1, 2, 3. Enggak. Ini enggak tentang visio. Kembali lagi dengan saya. Oke, tadi sampai mana? Sampai ada halte, terus ada tujuannya ada 4 kan. Nah, terus tujuan terakhir itu ke atas, ke mata.
Berarti namanya vestibulo-ocular. Ya. Nah, tapi VOR ini R-nya itu refleks, jadi kita bakal belajar tentang vestibulo-ocular reflex. Next. Oke, yang bakal kita baca di sini itu vestibular system lagi, jadi kita ulangin dikit yang dari Jason Barbosa. Terus kita belajar VOR, vestibulo-ocular reflex, sama nystagmus. Mungkin mulai ada yang nggak nystagmus itu apa mungkin. Next. Oke, vestibular system dulu. Next. Nah, jadi di vestibular system ini ada dua organ yang sebenarnya bekerja. Ada kanalis semicircularis yang tadi, sama ada organ otolit, letaknya berdekatan aja. Perbedaannya apa? Perbedaannya cuma apa sih yang mereka deteksi? Nah, kanalis semicircularis dia mendeteksi gerakan yang dinamis. Berarti dia gerak apa diam? Dinamis, gerak. Oke, sama dia mendeteksi gerakan rotasional. Jadi kayak misalnya kalian piruet, kayak misalnya ballet, atau kalian yang jungkir balik, rolling depan, rolling belakang, itu yang mendeteksi itu kanalis semicircularis. Terus ada organ otolit. Organ otolit ini yang dijelasin Pak Syalsa tadi, dia mendeteksi gerakan statis sama yang gerakan apa? Linear. Jadi kayak misalnya kalian lagi naik lift atau kalian lagi ngebut pakai mobil, itu yang mendeteksi organ otolit. Next. Kita bahas satu-satu dulu kanalis semicircularis. Nah, kanalis semicircularis ini dia ada 3 semicircular, 3,5 lingkaran. Nah, kerennya sang pencipta kita adalah setiap ini itu mendeteksi bidangnya sendiri. Kalau misalnya ingat, kita kan makhluk 3 dimensi, ya kan? Kita ada sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z, ya kan? Jadi itu ada kanalis semicircularis yang mendeteksi bidang ini. Terus ada yang bidangnya gini, sama ada bidang kayak gini. Ini 3 sumbu itu udah membantu kita untuk mempersepsikan ruang. Tuh ada apa? Ada lebar, ada tinggi, ada lebar, XYZ deh yang penting. Nah, di setiap ujung dari kanalis semicircularis itu ada yang ini, namanya ampula yang bulat ini. Nah, di ampula itu ada struktur ini. Ada struktur yang ada pupula kayak cairan-cairannya, sama ada hair cell yang udah dijelasin Pak Syalsa tadi. Nah, nanti gerakan dari ini itu tuh dia punya moment inersianya sendiri. Jadi gerakannya itu kayak misalnya badan kita mau ke kanan nih. Jadi gerakannya itu nggak kayak gini. Gerakannya itu kayak itulah, kurang lebih kebayang kan. Nah, next. Oke, ini next dulu deh. Nah, ini tadi sempat dijelasin Pak Syalsa juga, jadi aku jelasin ulang dikit. Jadi intinya adalah, kan ada hair cell nih. Ada yang panjang, ada yang paling panjang namanya kinosidia sama stereosidia teman-temannya. Nah, dia itu bisa aktif atau depolarisasi itu kalau misalnya yang pendek-pendek ini ke yang tinggi. Gitu. Kalau misalnya yang tinggi yang ke yang pendek itu malah nggak bisa. Nah, kalau misalnya kayak gitu apa yang terjadi? Nanti di sini bakal masuk yang K-nya bakal masuk, bakal turun, terus dia bakal jadi mata uang sel ini untuk menukar dengan CA. Jadi dia masukin CA, dimasukin sampai dalam, terus dia ngeluarin dia masukin K sampai dalam, mana sih? Ya, masukin K sampai dalam, terus dia ngeluarin K dengan masukin CA. Dengan CA masuk, itu bisa membantu untuk terjadinya ini. Dia bakal ngeluarin neurotransmitter untuk ngasih tahu ke sistem sarafnya, kayak gitu. Kebayang? Balik lagi ke yang sebelumnya. Nah, ini penggambarannya. Jadi di medial tubuh kita itu adalah letak kinosidianya yang panjang. Ini yang panjang itu letaknya di medial tubuh kita. Nah, misalnya nih right, terus ini left. Oke, let's say kita mutar ke kiri. Berarti semuanya ke kiri kan? Kira-kira cairannya bakal ke kiri apa ke kanan? Ke kanan. Soalnya apa? Ada inersia. Gitu. Berarti kalau misalnya kepala kita ke sana, cairannya bakal ke sini. Kalau cairannya ke sini, kira-kira yang kecil menyentuh besar yang ini apa yang ini? Yang kiri apa yang kanan? Kiri. Nah, karena kirinya terdepolarisasi, baru otak itu oh, yang terdepolarisasi yang kiri, berarti aku lagi mutar ke kiri. Kebayang? Nah, kayak gitu. Jadi kayak aku mutar ke kiri, cairannya ke kanan, tapi karena cairannya ke kanan, dia mendepolarisasi hair cell yang di kiri. Baru otak oh, gua ke kiri gitu. Next.
Oke, tadi udah nih kanalis semisirkularis untuk gerakan rotasional. Selanjutnya ya kan pasti capek kan. Oke, kita next saja. Saya ada organ otolit. Nah, organ otolit itu letaknya di sini. Ini ada utriculus sama ada sacculus. Jadi kan ini kanalis semisirkularisnya dengan ada ampulanya dia. Nah, organ otolit yaitu utriculus dan sacculus itu letaknya di sini. Fungsinya adalah untuk mendeteksi mana horizontal, mana vertikal. Nah, organ otolit itu bentuk herselnya beda ya, nggak kayak kupula tadi. Kupula itu kan kubah, makanya bentuk tadi kayak kubah. Sedangkan organ otolit ini bentuknya agak aneh kayak gini. Next, nah, tadi utriculus untuk meriksa apa? Horizontal atau vertikal? Apa? Horizontal. Sacculus? Vertikal. Nah, di struktur ini dia tuh ada yang kayak kayak batu-batu ini. Yang warna biru-biru ini itu tuh kayak kalsium gitulah. Nah, dia tuh kalau sesuai dengan gaya gravitasi dia bakal turun ke bawah kan. Kalau dia bakal turun ke bawah dia bakal menekan hair cell di utriculus. Makanya kalau kita tegak gak ada gerakan rotasional. Ini gak ada gerakan rotasional. Sedangkan kalau misalnya kita tegak, sacculus ini kan untuk gerakan vertikal. Kalian tahu kan kalian tahu gravitasi bumi kan. Jadi secara teori kita tuh terus jatuh. Tapi kan ada tanah kita ketahan. Nah, karena kita terus jatuh, sacculus ini selalu teraktivasi. Jadi sekalian lagi berdiri tegak aja nih utriculus kalian teraktivasi karena batu-batu ini mendorong ke bawah. Teraktivasi. Beda cerita kalau misalnya kalian posisinya kayak gini. Misalnya posisi tiduran. Ya udah berarti sacculusnya nggak ada yang mendepolarisasi. Yang mendepolarisasi malah gerakannya malah utriculusnya. Gitu. Jadi intinya tubuh itu tahu posisi kalian itu dari apa aja sih yang terdepolarisasi dan apa aja yang nggak terdepolarisasi gitu. Jadi otak itu sebenarnya nggak sesempurna itu. Jadi manusia itu sebenarnya nggak sesempurna itu. Kalian cuma ngebandingin. Jadi kalian cuma ngebandingin sacculus sama utriculus. Kalau misalnya sacculusnya lagi terdepolarisasi dan utriculusnya enggak, berarti kalian lagi berdiri. Segampang itu aja. Next. Oke, ini yang asik. Maksudnya asik itu susah. Next. Oke. Ada VOR. Tadi apa kepanjangannya? Oke. Sekarang aku mau kalian coba untuk taruh satu tangan kalian ke depan kayak gini. Terus kalian fokus ke kuku kalian, ya kan? Terus kalian gerakin kepala kalian ke kanan dan ke kiri. Tapi fokus terus ke ini. Tuh. Kalian masih bisa lihat tangan kalian kan? Jari kalian? Jelas? Oke. Coba kalian lihat mata teman kalian. Pasti matanya tuh bakal diam tapi kepalanya gerak. Ya kan? Coba next. Nah, kayak gini gak? Ya kan? Jadi matanya tuh stabil tapi kepalanya gerak. Nah, ini tuh ada namanya refleksnya. Sebelumnya lagi. Oke, jadi secara sederhana definisi dari VOR, yuk perhatian lagi. Nah, jadi secara sederhana VOR itu dia mengkoordinasikan sistem vestibuler kita sama mata kita, sistem okuler penglihatan kita, supaya kalau misalnya kalian nengok tuh kalian nggak pusing. Bayangin mata kalian tuh nggak bisa stabil. Kalian gerak begini, pandangan kalian cuma bisa lurus doang. Kan pasti gak enak banget kan. Kita kalau lagi jogging, pasti pandangan kalian blur. Gak mungkin pandangan kalian lurus. Gitu. Next. Nah, ini nih. Oke, kita kembali ke cerita awal kita, cerita halte bis. Oke, jadi halte bis tadi, ya kan semuanya masuk vestibulocochlear nervus kita bakal mampir ke satu halte. Haltenya tadi namanya apa? Vestibular nuclei. Nah, ini kan vestibular nuclei. Nah, ketika dia nyampe ke sini, dia bakal naik ke atas ke nukleus lain, ke halte lain. Jadi dia langsung ke mata. Halte lainnya itu yang berhubungan dengan mata. Apa yang menginervasi otot-otot mata kita? Okulomotor. Terus kalian diajarin yang kayak gini kan? Yang nervus 4 buat superior oblique. Terus nervus 6
buat yang lateral. Oh, enggak. Oh, kasih tahu dong. Maksudnya di anatomi ya. Jadi di anatomi kan kalian ada banyak otot-otot mata kalian, yang medial rectal, lateral recti, lateral, terus superior oblique, inferior oblique gitu-gitu kan. Nah semua itu mostly yang mengatur adalah nervus 3. Oke, sedangkan ada 2 nervus lagi, nervus 4 troclear sama nervus 6. Nah 4 sama 6 ini itu cuma menginervasi masing-masing satu otot. Gampangannya gini, 4 ke atas berarti superior oblique, terus 6 lateral recti. Nah tapi itu nggak itu penting karena kita bakal belajar yang 6 sama, maksudnya 4 nggak penting. Kita bakal belajar yang 6 sama yang 3. Oke, dia sampai di halte 1. Nah ketika dia sampai di halte 1, dia bakal bercabang. Dia bakal menuju ke halte selanjutnya. Ada 2 halte yang bakal dia tuju. Halte yang 3 sama halte yang 6. Halte 3 dia bakal lurus. Jadi kalau misalnya dia di kiri, misalnya di telinga kiri kalian, dia bakal masuk ke halte vestibular nerve di sebelah kiri, terus dia bakal naik ke halte nervus 3 yang sebelah kiri juga. Ya, kiri. Tapi dia bakal ke halte 6 juga. Tapi halte 6-nya tuh yang ke kepala kanan, jadi dia bakal bercabang ke kanan. Buat yang nervus 6. Terima dulu. Nah, sebaliknya dengan yang kanan. Jadi kanan tuh bakal lurus buat yang nervus 3 sama yang buat nervus 6-nya bakal menyilang. Nah, nervus 6 tadi dia menginervasi apa? Lateral rectus. Nah, otot lateral rectus itu ada di lateral kita. Jadi kalau misalnya dia berkontraksi, kira-kira misalnya di kanan nih, mata kanan ada lateral rectus. Dia berkontraksi, kira-kira mata kanan kalian kemana? Kiri. Kanan kan? Ini berkontraksi, otomatis matanya ketarik ke sana. Kalian lihat ke sana. Oke. Terus nervus 3 itu medial recti. Kalau medial yang berkontraksi, kira-kira matanya bakal ke medial kan? Nah, tapi dia nggak mungkin bisa kerja barengan dong. Kalau nggak mata kalian juling atau mata kalian ke samping, dua-duanya menjauh. Jadi bekerja berlawanan. Misal kepala kita ke kiri, cairan endoliva yang mana? Kanan. Yang terdepolarisasi ke kiri, otomatis tubuh kalau kepala kita ke kiri. Nah, kalau misalnya kalian tunjuk telunjuk kalian, terus kepala kalian ke kiri, mata kalian kemana? Ke kanan kan? Nah, karena mata kalian ke kanan, otomatis yang berkontraksi medial sebelah kiri dan lateral sebelah kanan, supaya mata kalian bisa ke kanan. Alhamdulillah. Oke, nah sebenarnya sesimpel itu aja. Ini tulisan-tulisan semua, wes baca aja. Ini bakal citasi divisi. Nah, alhamdulillah. Next. Nah, ini let's say vestibular reflex kalian nggak bekerja. Ini yang bakal kalian lihat. Ini yang bakal kalian lihat. Kalian bakal susah untuk lihat. Kalian bakal ada visual blurring. Kalian mau jalan, kalau mau mengemudi semuanya blur. Gitu. Next. Nah, jadi sebenarnya tadi aku bilang apa? Manusia tuh nggak sesempurna itu kan? Manusia tuh nggak sesempurna itu, tapi manusia tuh ciptaan yang maha kuasa, jadi kayak sempurna sih. Nah, jadi misalnya kita lagi lihat sesuatu lurus, terus kita gelengin kepala kita ke sini. Kalian bakal tetap gak lurus kan? Itu karena otak kalian yang membantu untuk ngebenerin gitu. Masih gak penting. Next. Oke, tadi udah VOR. Capek. Nah, temannya VOR itu ada nystagmus. Next. Nah, kalau VOR itu kan lambat. Jadi misalnya kalian nengok jari kalian, terus kalian lihat ke kiri, mata kalian kan ke kanan. Lambat kan? Nah, nystagmus itu bakal gerak cepat, kayak tek gitu. Belum paham kan? Bentar. Ini baca aja deh. Baca next. Oke, ada 3 jenis nystagmus, ada pendular, jerk, sama mix. Beda baca aja. Kalau pendular itu berarti sama. Tek. Kalau jerk ini biasanya dia ada yang lambat, ditemuin biasa sama VOR. VOR yang lambat, gitu makanya. Kalau kompleks campuran, ini dibaca, dihafal, next. Oke, tadi kan aku bilang, coba kembali lagi. Nah, yang paling umum terjadi itu adalah yang jerk, ya, jerk. Next. Nah, jadi misalnya
karena yang jump itu kan lambat terus cepat. Nah lambat itu namanya pursuit, itu kontrolnya sama VOR, slow drift. Sedangkan sekat itu yang nystagmusnya yang cepat. Oke. Nah jadi nystagmus itu biasanya diarahkan dengan arahnya. Misalnya rightward nystagmus, berarti nystagmusnya ke kanan. Gitu. Biasanya itu berlawanan. Misalnya VOR-nya ke kiri, nystagmusnya ke kanan. Next dulu, next lagi. Ada apa? Gak usah next. Balik. Oke, balik ke PPT ke-6, set 6. Oke, ini. Nah, ini gambaran. Kalian masih bingung kan nystagmus, kenapa sih motor bisa cepat gitu. Nah, jadi kita balik ke sini, kita review lagi. Kalau misalnya kepalanya ke kiri, ada levernya tuh kanan, yang terdemobilisasi ke kiri. Nah, ketika kalian diputar seperti itu, misalnya lagi di kursi barani nih kalian putar. Jadi otak itu bakal ngeh kalau dia jatuh, kalau dia lagi muter ke kiri, ya kan? Dia ngeh nih, dia muter ke kiri. Kompensasinya adalah matanya ke kanan. Mata yang ke kanan itu VOR. Jadi ketika kepala kalian ke kiri, mata kalian tuh stay ke kanan. Tapi karena terlalu tinggi depolarisasinya, kayak misalnya ini ngedepolarisasi terus, mata kalian kan mentok ya di kanan. Gak mungkin putar nengok belakang. Nah, karena mata kalian udah mentok lihat ke kanan, tubuh itu mata kalian tuh ngalamin nystagmus. Nystagmus itu ke kiri, dia cepat-cepat ke kiri, supaya kalian bisa ke kanan lagi. Gitu. Nah, segampangannya gitu. Jadi nystagmus itu kompensasi VOR kalian udah mentok. Iya. Jadi pas ke kanan terus, masih belum nystagmus ke kiri terus VOR lagi ke kanan kayak gitu. Nah, kalau misalnya nystagmus ke kiri, namanya leftward atau rightward? Leftward, oke. Udah sih? Sip, udah kelar. Wow, ada bonus. Ada nggak ya? Mau bonus? Oke. Angkat tangan dulu. 1, 2, 3. Oke, timnya berapa? Berapa? 072. Oke, proceed. Oke, kita lanjut ke PPT terakhir ya. Bismillah, semoga semangat semuanya. Ini PPT yang gampang, insya Allah. Lanjut. Oke, jadi nanti kita bakal praktikum dua ini ya, cuma duanya kok, cuma ada posisi sama ada tes kalori aja. Bisa di next lagi. Pertama ini kita mulai dari pengantar, teori pengantarnya dulu. Jadi intinya kita punya manusia itu punya keseimbangan, dan keseimbangan ini merupakan hasil kerjasama antara vestibular atau yang akrabnya ada di bagian telinga, kemudian ada di visual mata, dan ada di proprioseptor. Proprioseptor apa nanti bakal jelasin di slide selanjutnya. Nah, keseimbangan ini dibagi dua, ada statis dan dinamis. Tadi udah jelasin ya di PPT yang pertama. Tapi kadang ada pertanyaan, misal keseimbangan statis ya udah lah ya, maksudnya kita diem, itu ada keseimbangannya sendiri. Sedangkan kalau keseimbangan dinamis, kita gerak dan itu ada keseimbangannya sendiri. Tapi gimana kalau misalkan kita berdiri, kita diem, tapi kita lagi ada di mobil yang bergerak? Kira-kira itu bakal makainya yang keseimbangan statis atau dinamis? Jadi ya benar, jadi makainya itu keseimbangan dinamis. Bisa di next. Nah, keseimbangan tadi itu diatur salah satunya oleh proprioseptor. Makanya proprioseptor di sini tuh ada dua tipe, statis dan dinamis, sesuai sama keseimbangan yang tadi. Nah, proprioseptor ini itu ibaratnya kayak reseptor yang mendeteksi kalau kita tuh lagi nggak seimbang gitu. Dan ini umumnya tuh terdapat pada bagian-bagian otot, kayak misalkan di sendi, ligamen, dan bahkan pada kulit. Jadi gimana interpretasinya? Jadi misalkan kita bisa tahu kalau kita lagi jalan di misalkan ada ya yang kayak terapi batu gitu ya. Kita nginjek batu yang tinggi-tinggi, dan itu kita bisa ngerasain ketidakseimbangan, salah satunya bisa dari kulit tersebut. Bisa di next. Nah, ini ada juga proprioseptor yang ada di leher. Ini proprioseptornya khas. Jadi kalau dibaca dulu, jadi coba di next dulu. Oh, balik. Nah, bagian terakhir aja itu. Jadi bila kepala condong ke salah satu sisi mengikuti
mengikuti penopel leher, sinyal ketidakseimbangan akan dilawan. Maksudnya jadi sinyal ketidakseimbangan kalau dilawan sama proprioceptor, otomatis kita nggak akan merasakan tidak seimbang. Jadi misalkan ini kan proprioceptor di leher, kita misalkan kita posisi leher itu kayak gini atau misalkan kayak lagi capek gitu ya, lagi capek kan kadang kayak gini gitu ya, di meja. Nah kita itu nggak merasakan adanya ketidakseimbangan karena ketidakseimbangan itu dilawan sama proprioceptor. Tapi beda cerita kalau misalkan kalian mungkin pernah dengar iklannya Maizone gitu yang miringnya sampai seluruh badan itu miring. Nah itu kalau misalkan kalian coba praktekkan sendiri tuh kalian bakal ngerasain nggak seimbang gitu. Itu kenapa? Karena sinyal ketidakseimbangan itu nggak dilawan sama proprioceptor leher ini. Jadi yang dilawan itu cuma kalau misalkan kepala kalian gini atau gini. Pokoknya lehernya aja gitu yang nongkrong. Jadi next. Nah, proprioceptor ini juga intinya ada di kaki gitu ya, keseimbangan udah jelas ya. Langsung aja next. Nah ini mungkin for udah dijelasin tadi ya, insya Allah udah paham gitu. Langsung aja next. Oke, kita mulai dari percobaan yang pertama, ada kursi barani. Langsung next. Next. Jadi di sini kita mau tahu gimana reaksi saat kita ditaruh di kursi barani, terus kita diputar, nanti kita bisa tahu adanya nystagmus. Tadi nystagmus udah dijelasin ya, jadi kayak pergerakan mata yang aneh gitu ya. Tapi sebenarnya pergerakan matanya itu, nystagmusnya itu termasuk dalam kategori fisiologis, yang mana itu nggak berbahaya bagi tubuh, karena itu emang respon tubuh kalau misalkan kita lagi nggak seimbang. Sedangkan kalau di praktikum ini nanti kita bakal mengetahui adanya nystagmus fisiologis gitu ya, jadi bukan yang patologis. Nah nanti ini bisa di apa itu ya, kayak derajat-derajatnya, terus berapa detiknya gitu. Oke, bisa di next. Nah ini untuk interpretasi hasil yang akan ditulis. Jadi itu kan ada arahnya, kalian patokannya nanti ke, kan nanti bakal muncul nystagmus. Nystagmusnya itu ke arah kanan, ke arah kiri, ke arah atas, atau ke arah bawah. Patokannya gimana? Tadi kan udah jelasin. Kalau misalkan nystagmus ke kanan, berarti yang ke kanan itu yang periode cepat atau periode lambat? Periode cepatnya ya. Tadi? Ya, salah. Terus kemudian ya, jadi pokoknya patokan nystagmus itu berpatok ke periode cepatnya. Jadi ada fase cepat sama fase lambat. Nah kita patokannya itu ke yang cepatnya. Kalau misalkan cepatnya ke kanan, berarti nystagmusnya ke kanan. Kemudian ada jenis nystagmus. Ini juga tadi udah barusan diobrolin. Ini ada jerk, pendular, sama mix. Nah jerk itu yang umum kita temui. Jadi jerk itu karakteristiknya nanti misalkan dari program kita bisa lihat matanya itu ada fase cepat sama fase lambat. Sedangkan kalau pendular itu dia goyang-goyang, tapi goyang itu nggak ada lambat, nggak ada cepat, jadi semuanya stabil, konstan gitu. Kalau durasi nanti dihitungnya pakai per detik. Jadi next. Nah ini kemudian ada fast pointing test. Jadi fast pointing test itu intinya nanti kalau untuk tata cara bisa kalian baca sendiri. Jadi intinya itu nanti ada probandus sama ada pemeriksa. Jadi probandusnya itu dia bisa ngejatohin tangannya itu tepat di satu titik. Satu titiknya apa ya? Satu titiknya itu apa? Itu adalah tangan pemeriksanya. Jadi tangan pemeriksanya di sini, tangan probandusnya di sini. Kemudian nanti dilihat probandusnya ini bisa nggak ngejatohin tangannya ke tangan pemeriksa. Gitu. Kalau misalkan nanti ini kan di fase persiapan, harusnya normal. Jadi probandusnya itu bisa jatohin tangan kayak gini. Sedangkan kalau di next itu ada fase. Nah ini ada fase pelaksanaan. Jadi intinya probandusnya itu diberikan intervensi, diberikan suatu perlakuan yang nanti bisa dibaca aja gimana caranya. Nanti probandusnya itu bisa kayak nggak bisa gitu naruh tangannya, jadi dia itu bisa kayak ke sini atau ke sini. Jadi dia tuh kehilangan keseimbangan sendiri gitu. Nanti ini juga seperti biasa dihafalin ininya ya, berapa kalinya, berapa detiknya. Kemudian itu ada amati hasil, itu kan amati hasilnya dikasih kayak bintang, nanti bisa dibaca di boxnya apa aja hasilnya. Jadi next. Nah kemudian ini interpretasinya. Ya udah kayak kita cuma buat tahu arahnya itu bakal ke arah kanan atau ke arah kiri. Jadi arah jatuh tangannya itu ke arah
kanan atau ke arah kiri. Nanti tinggal ditambah keterangannya POV-nya dari Probanus atau dari pemeriksanya. Jadi next. Kemudian ini ada tes jatuh. Ini tes jatuh ini tes yang agak kompleks gitu ya. Jadi pakai kursi Barani. Nah ini tuh ada kayak ini 3 percobaan yang berbeda tapi dalam satu judul. Jadi pertama kita percobaan yang pertama itu pakai saat kepalanya itu ditundukin ke bawah sebanyak 120 derajat. Kemudian percobaan yang kedua itu kepalanya dimiringin ke kanan atau kiri sebesar 90 derajat. Sama yang terakhir itu kepalanya itu ditengaдаhin ke atas sebesar 60 derajat. Nah ini tujuannya buat apa? Nanti mungkin ini sekalian mau sampai kayak pengantar buat nanti di praktikum. Jadi nanti kalian tuh bakal dikasih kayak 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 perumpamaan. Jadi perumpamaan itu nanti pakai tangan gitu ya. Nanti di praktikum juga bakal dijelasin lebih lanjut. Ini cuma permulaan aja. Jadi ada posisi tangan itu kayak gini. Oh ya. Ini yang analis semi sirkularis. Jadi ini perumpamaan dari analis semi sirkularis. Jadi nanti kalian bakal dijelasin lebih lanjut praktikum, cuma ini pengantar aja. Ini perumpamaan untuk posterior, kemudian yang lateralis, dan nanti di sini ditambah satu lagi. Nah 3 gini, ini anterior. Nanti kebayanginnya gitu buat perumpamaan nanti saat praktikum. Ini ada 30 derajat. Jadi ya. Dia nggak murni tegak lurus gini, tapi dia agak gini. Nah ini 30 derajat. Ini berhubungannya sama ini. Kenapa kok di praktikumnya kita harus nundukin kepala 120 derajat ya, supaya nanti dijelasin lebih lanjut di praktikum gitu ya. Jadi ini ibaratnya gitulah, tapi gimana mekanisme nanti dijelasin lebih lanjut di praktikum gitu. Oke. Terus nanti juga diapal ini berapa untuk tes jatuh berapa kali per detiknya, dan udah amati hasil. Next. Nah ini kaitannya sama yang tadi barusan disampaikan di PPT ya. Jadi kan kita tadi kalau misalkan yang terdepolarisasi misalkan kiri, berarti kita merasakan sensasi jatuhnya pengennya ke kiri gitu ya. Nah nanti lebih lanjut dibahas saat pelaksanaan praktikum ini. Jadi kita bisa tahu nanti arah jatuhnya kemana. Tapi pas kita tanya probandusnya, loh perasaan aku harusnya jatuhnya ke kiri tadi, kenapa mulai jatuhnya kanan? Nah itu nanti dibahas di praktikum. Jadi next. Kemudian ini adalah kesan atau sensasi. Ini percobaan yang rawan sekali terkena invalid gitu ya. Soalnya kan kayak sebenarnya semuanya tuh kayak tergantung banget kalau di percobaan ini. Karena dia itu nggak ada patokan baku. Jadi kan tulisannya putar kursi ke kanan dengan kecepatan yang berangsur bertambah. Tapi kan kayak berangsur bertambah itu subjektif di setiap tangan orang gitu kan. Jadi pokoknya dari praktikum ini nanti kita cuma pengen tahu sensasi. Nah sensasinya ada apa aja nanti. Itu ada 4 macam. Saat kecepatan ditambah, saat kecepatannya diputarnya itu konstan, saat kecepatannya dikurangi, dan segera setelah kursi dihentikan. Jadi ini cuma buat tahu sensasi rasanya dia miringnya kemana gitu jatuhnya. Nah percobaan sederhana sesuai namanya. Jadi dia ini untuk mengetes analis semi sirkularis yang horizontalisnya aja. Jadi intinya pokoknya nanti kalian tuh kayak dikasih megang sama tongkat, terus kepalanya ditundukin situ 30 derajat, terus muter kanan selama 30 detik. Kemudian nanti disuruh jalan, ininya probandusnya. Nah dari jalannya itu kira-kira probandusnya ini bakal jalannya ke kanan atau jalannya ke kiri. Jadi nggak mungkin probandusnya jalan lurus. Bisa sih kalau misalkan dia dia super unik gitu orangnya. Jadi nanti dicoba lagi satu lagi dengan arah sebaliknya. Jadi probandusnya disuruh muter pakai tongkat, muter ke arah sebaliknya. Kemudian suruh jalan. Nah kira-kira hasilnya dia bakal belok kemana ininya jalannya. Nah ini yang hasilnya yang tadi. Kemudian next lagi. Oke, selanjutnya ada tes kalori. Next. Jadi intinya tes kalori itu dia adanya suhu yang berbeda, entah itu suhu dingin atau suhu panas, dan itu bisa mempengaruhi FOR dan juga nystagmus. Tadi FOR dan jelasin ya sama nystagmus juga. Kemudian ini mungkin bisa ini soalnya kemungkinan keluar pintas juga ya. Jadi intinya suhu naik, suhu yang panas itu menyebabkan endolimfa bergerak ke arah kanalis semi sirkularis ke arah ampulla. Bisa next dulu deh. Nah ini aja yang gampang.
Jadi intinya ini dihafal dulu aja. Pokoknya kalau misalkan telinga itu diberikan diberikan suhu yang dingin, maka nistagmusnya, maka kalau suhunya dingin berarti nistagmusnya itu ke arah kebalikannya. Maksudnya gimana? Jadi misalkan jadi percobaan ini itu intinya telinga kita itu bakal dialirin sama air. Anggaplah kita mau ngalirin air yang suhunya dingin dan suhunya itu udah ditetapin di praktikum ini. Nah tadi ada tulisan cold opposite. Jadi kalau misalkan telinga kiri dialiri cairan yang itu dingin, maka dia nistagmusnya akan opposite. Berarti nistagmusnya akan ke arah kanan. Jadi mata kiri, telinga kiri itu menyebabkan nistagmusnya ke arah kanan. Makanya cold opposite. Sedangkan kalau misalkan telinga kirinya dialiri sama air yang panas gitu, nggak panas banget, itu nanti warm lawannya warm sama dengan same. Jadi warm itu berarti nistagmusnya akan bergerak sesuai dengan telinganya. Kalau kita kasih ke telinga kiri berarti nistagmusnya akan ke arah kiri. Ini kalau dikasih yang air dengan suhu yang hangat. Jadi next. Nah ini untuk alat dan bahannya, lanjut aja. Terus untuk langkah kerjanya, jadi di sini tadi di alat dan bahan itu kita perlu yang namanya otoskop. Jadi alat untuk mendeteksi apakah membrana pipanya itu intak. Ini ada salah nulis, itu bukan intak. Jadi intak itu membrana pipanya itu ada atau enggak gitu. Karena kalau misalkan membrana pipa nggak ada, berarti airnya itu bakal masuk gitu. Akhirnya masuk ke entah kemana gitu. Jadi, tapi kan kalau misalkan ada membrana tipani, airnya itu bakal ketahan di membrana tipani, akhirnya keluar lagi. Gitu. Makanya bahaya. Jadi harus cek dulu kira-kira orangnya ini membrana tipaninya ada atau enggak. Kalau nggak ada ya fatal, airnya bisa nggak tahu arah mana ntar di dalam kepala gitu. Nah terus ini nanti dibaca aja tata caranya. Jangan lupa itu fleksinya dihafalin berapa derajatnya. Ini bisa di next. Oke, udah kita bonus tes. Coba next lagi. Oke, pertanyaan gampang. Tapi ini ya, aku cuma ngasih, maksudnya nggak ada pengulangan pertanyaan, jadi ya udah cepat-cepat aja. Pertanyaannya, berapa jumlah? Ayo, jangan nyari dulu, nyari lagi. Oke, pertanyaannya, berapa jumlah FK yang akan didirikan oleh Pak Prabowo?